Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, selamat bertemu kembali dalam kelanjutan bab 4, melanjutkan bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya ulang lagi, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Para siswa yang saya banggakan, kita tahu bahwa lambang di dalam lambang negara Indonesia, yaitu dalam burung Garuda, itu telah dijelaskan di dalam PP nomor 66 PP nomor 66 tahun 1951 dan ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2008 bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna berbeda-beda namun tetap satu. Ini menjadi semboyan bangsa Indonesia yang jelas bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beraneka suku, ras, bahasa, dan sebagainya. Kalau bangsa Indonesia kok terdiri dari hanya satu ras, satu agama, itu bukan bangsa Indonesia. Inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Kemudian selanjutnya bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diambil atau terdapat di dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dan hasil karya ini kemudian diijawantahkan, diwujudkan, diaplikasikan di dalam keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian di negara Indonesia itu tidak kurang dari 17.508 pulau. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang luas wilayahnya itu mencapai 5.193 juta kilometer. 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk untuk yang sekarang kira-kira 228 juta jiwa. Lah, ini semua kalau bangsa-bangsa yang lain itu hanya terdiri dari beberapa suku bangsa, seperti Amerika itu paling 5 suku bangsa, tapi untuk Indonesia luar biasa banyaknya. Namun dengan keberagaman tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan. Mengapa? Karena diikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberagaman tersebut adalah letak strategis Indonesia. Itu yang pertama adalah letak strategis Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua mana? Benua Asia dan Australia. Dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga terletak di tengah-tengah garis khatulistiwa,
Yang ini yang sangat berpengaruh terhadap pergantian siang dan malam. Jadi seimbang antara siang dan malamnya. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain seperti di daerah kutub dan sebagainya, itu sangat berbeda sekali. Kemudian yang kedua, faktor yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah dengan keadaan geografis. Keadaan geografis bangsa Indonesia ini, di Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, ya, baik itu besar maupun kecil, itu beribu-ribu kilo. Ada sekitar 13.000 kilo pulau di Indonesia. Lah kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kondisi iklim, keadaan iklimnya, yaitu beriklim tropis. Dengan iklim yang tropis tersebut itu antara curah hujan dan curah hujan, kemudian kelembaban dan sebagainya, itu bisa relatif tinggi, sehingga tidak heran kalau bangsa Indonesia tanahnya subur-subur karena memang iklimnya sangat menunjang. Kemudian yang keempat adalah sikap bangsa Indonesia yang terbuka, atau dengan kata lain sikap terbuka masyarakat Indonesia. Artinya bangsa Indonesia itu bangsa yang mau menerima budaya dari bangsa lain. Tentu saja di dalam menerimanya tidak semaunya sendiri. Tidak asal ada budaya langsung masuk, itu enggak seperti itu. Mestinya ada filternya, Di dalam keterbukaan masyarakat Indonesia ini ada yang disebut dengan akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah perpaduan masuknya kebudayaan dari luar negeri ke Indonesia, kemudian bergabung dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adanya asimilasi budaya, itu betul-betul dari budaya dari luar negeri itu langsung masuk semuanya, diterima dan menjadi budaya bangsa Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya bangsa Indonesia. Dengan sikap terbuka tersebut, sehingga zaman dahulu, ya, para pedagang dari Gujarat, dari Arab dan sebagainya itu dapat langsung masuk ke Indonesia dan menyebarkan ajaran agamanya, yaitu agama Islam, sebagaimana yang kita anut saat ini. Lah untuk itu harapannya adalah kesemuanya itu, beraneka ragam itu semuanya diikat, dibingkai dengan persatuan. Kalau ada pihak-pihak yang ingin memporak-porandakan, ingin merusak persatuan bangsa Indonesia, ini sama halnya mereka itu tidak berbineka tunggal ika. Barangkali itu saja pertemuan kali ini. Sekali lagi, persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga, kita lestari sampai akhir hayat nanti, agar keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia bisa lestari, rahayu, jaya sampai ila yaumil qiyamah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.